Shalom adik-adik, senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali beribadah sekolah minggu di tempat ini. Nah adik-adik, hari ini Losu Vera kembali akan menemani adik-adik semua di Home Sunday School. Adik-adik tahu nggak ya kira-kira hari ini tanggal berapa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Wah, kalau tanggal 26 berarti kemarin kita baru saja merayakan hari Natal bersama-sama ya adik-adik. Oh iya, Lausu mau mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Merry Christmas! Nah adik-adik, adakah di antara adik-adik yang tahu bahwa minggu lalu kita sekolah minggu juga merayakan hari Natal? Kita mengadakan perayaan Natal bersama-sama di tanggal 19 Desember lalu. Nah, kira-kira adik-adik di sini siapa saja yang pada hari Minggu lalu sudah mengikuti ibadah perayaan Natal sekolah minggu kita? Ada yang ikut? Wah, saya yakin semuanya mengikuti ibadah perayaan Natal kita. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat tema Natal kita kemarin? Ada yang ingat? Apa coba? Iya, betul sekali. Temanya adalah anugerah atau hadiah. Nah adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus merupakan anugerah terindah buat hidup kita. Mari hari ini, pada pagi hari ini, masih dengan suasana Natal, kita mau menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita itu. Kita mau naikkan pujian, selamat-selamat datang. Kita mau memuji Tuhan dengan puji-pujian. Kita mau bawa ucapan syukur kita karena Dia sudah lahir untuk kita, menyelamatkan kita semua. Kita naikkan pujian, selamat-selamat datang. Selamat-selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Satu kali lagi. Selamat-selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Dengan lebih bersemangat lagi kita mau menyambut kehadiran Tuhan. Selamat-selamat datang, Yesus Tuhanku. Selamat-selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Mari adik-adik, saat ini kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan sukacita. Tuhan sudah lahir untuk kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, perayaan Natal yang baru saja kita lalui bersama sebenarnya merupakan kabar gembira buat kita semua.
Kabar gembira karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan kita dari apa? Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Tuhan lahir karena mau menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin dekat dengan kita. Mari adik-adik kita teruskan kabar gembira ini, kita sampaikan kabar gembira ini kepada semua orang. Kita naikkan pujian kabar gembira. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kabar gembira buat semua orang. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara melek di sorga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Kita naikkan pujian ini dengan lebih bersemangat lagi. Padang rumput yang sunyi, padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di sorga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini bagi manusia, mulia bagi, mulia bagi, mulia bagi Allah. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu, Lause mau ajak adik-adik semua untuk kembali menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa di dalam dunia ini kita ada dua jalan, ya, ada dua pilihan jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan
yakin dan percaya adik-adik semua pasti akan memilih untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarkan kami boleh duduk dengan tenang, buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, biasanya kalau kita sedang belajar menulis di atas kertas, kita menggunakan apa adik-adik? Iya betul, kita menggunakan pensil ya. Kita belajar menulis menggunakan pensil. Lalu ketika kita ternyata salah menulis, biasanya kita menggunakan apa adik-adik? Betul, kita menggunakan penghapus ya, untuk menghapus tulisan-tulisan kita yang salah. Nah, kalau kita belajar menggambar di atas kertas, biasanya kita menggunakan apa adik-adik? Iya, kalau menggambar biasanya kita menggunakan pensil juga ya. Kita gambar, kira-kira seperti apa kita mau menggambar. Ternyata ketika kita salah menggambar, biasanya kita menghapus menggunakan apa? Betul, kita menggunakan penghapus lagi ya. Ketika kita menulis ternyata salah, kita menggunakan penghapus. Ketika kita salah menggambar, kita juga menggunakan penghapus untuk menghapus dan mengulang menuliskannya kembali dengan benar, menggambarnya kembali dengan benar. Nah, itu kalau kita menulis ya adik-adik, menulis dan menggambar, kita menggunakan media penghapus untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang kita buat. Nah, kalau misalnya nih adik-adik, kalau kita berbuat salah dalam kehidupan ini, dalam hidup ini, kira-kira kita hapusnya pakai apa? Contoh, kita berbuat salah kepada papa mama, berbuat salah kepada Cece dan Koko, kakak dan adik, atau kita berbuat salah kepada teman-teman kita sudah berbohong, kita sudah mencuri, kita sudah memukul. Nah, biasanya kita menghilangkan dosa kita atau kesalahan kita itu dengan cara apa? Dengan penghapus juga? Wah, tidak bisa ya adik-adik. Nah, adik-adik hari ini lo semua kasih tahu bahwa dalam Alkitab kita diberitahu bahwa yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dan membersihkan kembali dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wah, kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan demikian? Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk menghapuskan dosa-dosa di dunia ini. Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dapat menghapus dosa-dosa kita dengan berbuat baik adik-adik. Misalnya kita baik-baikin papa, baik-baikin Koko, baik-baikin Cece, baik-baikin teman-teman kita. Tidak bisa ya adik-adik ya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menjadikan kita kembali hidup kudus. Tuhan Yesus yang mengampuni, membersihkan dosa kita sehingga kita kembali kudus di hadapannya. Maka itu adik-adik,
Melalui Tuhan Yesus, dosa adik-adik, dosa Lause, dosa papa mama, dosa semua orang dapat diampuni. Melalui Tuhan Yesuslah kita semua bisa diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, adik-adik, itulah mengapa kita merayakan hari Natal. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Natal, karena perayaan itu merupakan bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukti bahwa Tuhan datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita semua anak-anaknya. Tuhan Yesus baik sekali kepada kita ya adik-adik ya. Kenapa Tuhan Yesus baik? Karena Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau menghapuskan dosa-dosa kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Dan selain mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, kita juga harus semakin bertambah hari, semakin mencintai Tuhan. Bertambah hari, semakin percaya kepada Tuhan. Bertambah hari, semakin tidak suka berbuat dosa. Dan bertambah hari semakin setia mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik mau setia, mau berjanji, mau semakin cinta kepada Tuhan? Mari kita naikkan pujian buat Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah aku percaya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Mari saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan sudah lahir untuk kami. Tuhan sudah lahir untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami semua. Kami saat ini Tuhan mau berjanji, semakin hari Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang berdosa, dan semakin setia menjadi anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29b.
Kitab Yohanes pasal 1 ayat 29b. Bunyinya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Langsung ulangi sekali lagi, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29b. Bunyinya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Adik-adik boleh diingat ayat hafalan ini, diulang-ulang kembali, kemudian nanti adik-adik boleh mengulangi dan memberitahukan kepada papa mama di rumah ayat hafalan kita minggu ini. Nah, adik-adik, tibalah saat ini kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik yang sudah memiliki box persembahan dan amplop persembahan tetap bisa mengisi persembahannya melalui amplop-amplop yang sudah disediakan. Jangan lupa diberi stiker tanggal dan stiker karakter untuk menutup amplop tersebut. Nah, bagi adik-adik yang belum memiliki amplop persembahan, jangan khawatir. Adik-adik tetap bisa memberikan persembahannya melalui langsung transfer ke rekening gereja. Ya, adik-adik bisa melihat untuk nomor rekeningnya yang tertera di bawah ini atau QR code yang tersedia. Ya, adik-adik bisa kasih tahu papa dan mamanya untuk persembahan bisa langsung ditransfer ke nomor tersebut. Nah, adik-adik mungkin yang sudah mempunyai amplop persembahan pada khawatir nih sudah, wah amplopnya tinggal satu. Waduh, amplop yang sudah terkumpul ini mau dibawa kemana? Ya, jangan khawatir. Nanti setelah ibadah ini dalam Google Meet, Lause akan menjelaskan bagaimana mekanisme pengumpulan amplop persembahannya selama ini dan juga menjelaskan mengenai persembahan selanjutnya. Nah, adik-adik, saat ini mari kita mau mempersiapkan membawa yang terbaik buat Tuhan. Berilah yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian syukur sambil membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik, maka kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti akan memberkati kita selamanya. Beri terbaik buat Tuhan. Beri yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Tuhan, kiranya terima persembahan kami ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan pakai
untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami dan sekolah minggu kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Wah, bahkan hari ini merupakan ibadah sekolah minggu yang terakhir di tahun 2021. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022 adik-adik ya. Nah, semoga di tahun 2022 kita tetap bersemangat mengikuti sekolah minggu. Kalau di tahun sebelumnya, adik-adik mungkin masih malas-malasan, masih suka bolos-bolosan sekolah minggunya. Kalau di tahun yang baru, adik-adik harus lebih bersemangat ya. Setiap minggu mengikuti sekolah minggu, setiap minggu juga mengikuti Google Meet. Nah, jangan lupa ya adik-adik harus janji di tahun yang baru harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan berpisah, tapi kita akan bertemu di Google Meet ya. Adik-adik jangan lupa setelah ini mengklik langsung link untuk menuju ke Google Meet-nya masing-masing. Jangan lupa ya, Lause akan tunggu di Google Meet. Oke, kalau begitu Lause akan langsung pindah ke Google Meet. Sampai jumpa adik-adik. Happy Sunday. God bless you all. Merry Christmas and Happy New Year.